Salam alaihim, Bapak Yahweh memberkati. Saudara-saudaraku semua, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, kali ini kita bikin video yang agak berbeda. Kali ini kita akan bikin video tentang Law of Attraction atau hukum tarik-menarik. Nanti di dalam video ini ada wawancara saya dengan Pak Lukas atau Papi Lukas. Isinya daging semua. Nanti bisa dipraktekkan gitu ya dengan mudah karena Papi Lukas ini praktisi dari LOA. Sebelumnya ini saya mau kesaksian. Jadi beberapa saat yang lalu saya minta kepada Tuhan untuk mendapatkan penghasilan 35 juta rupiah setiap bulan. Nah, ini saya tunjukkan ini visualisasi saya. Ini di dinding kamar saya tempel ini untuk visualisasi. Kemudian saya juga melakukan 55 kali 5. Ini 55 kali 5-nya. Lalu kemudian saya lakukan LOA itu. Dan tadi ini uang itu datang gitu. Jadi yang saya visualisasikan, saya 55 kali 5 itu terwujud gitu. Dan saya tidak tahu siapa yang ngasih gitu ya. Bunyinya tadi ini untuk pengembangan Klaten Messianic Center Pak gitu. Saya nggak tahu yang ngasih ini pria atau wanita. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih untuk yang ngasih dan mudah-mudahan menonton video ini gitu ya. Tadi yang ngirim bilang bahwa ini saya nggak boleh ngasih tahu namanya itu Pak gitu. Jadi saya terima, terus terima kasih ya gitu. Ya, terus ya udah, ketika saya buka jumlahnya pas 35 juta rupiah. Jadi LOA itu bukan bohongan. LOA itu bukan isapan jempol. LOA itu betul-betul sistem dari Bapak Yahweh. Itu hukum tarik-menarik. Itu salah satu hukum alam. Seperti juga hukum tabur tuai, hukum-hukum yang lain ya, hukum gravitasi dan lain sebagainya. Itu. Nah, sekarang mari kita simak wawancara saya dengan Pak Lukas. Nanti ini saya bagi menjadi 3 video karena saya bisa wawancaranya Pak Lukas kan tidak lama-lama ya. Jadi setiap habis wawancara nanti saya upload, habis wawancara saya upload gitu. Dan ini sudah terkumpul 3 video dan ini cukup untuk bagi yang pemula. Jadi ini pemula LOA gitu. Jangan takut untuk memulai ya, jangan khawatir. LOA ini bisa menjadi wadah untuk kita menerapkan iman kita kepada Tuhan, kepada Elohim, kepada Bapak Yahweh. Jadi kita bukan hanya percaya kepada Bapak Yahweh, tetapi kita juga harus bisa dipercaya oleh Bapak Yahweh. Haleluya. Mari kita simak videonya. Salam Pak Lukas, selamat sore. Ya, ini di sini sore ini, siang apa sore ini ya? Iya, ini. Saya mau bertanya ini Pak, mewakili teman-teman dan saudara-saudara saya yang lain. Ya. Itu tentang LOA untuk pemula. Ya. Jadi bagaimana LOA itu dilakukan oleh mereka yang belum pernah sama sekali melakukan LOA atau masih bingung dari mana mereka harus memulai pertama kali itu. Silahkan penjelasannya gimana Pak? Oke ya, jadi begini, kita harus tahu terlebih dahulu LOA itu apa. Iya. LOA itu adalah hukum daya tarik menarik. LOA itu singkatan Law of Attraction atau hukum daya tarik menarik. Intinya adalah apa yang kita inginkan itu akan kita miliki. Amin. Apa yang kita rindukan akan terjadi. Itu hukum LOA. Cuman memang harus ada mekanismenya. Saya biasanya ngajarin hukum LOA itu kepada orang yang bermasalah.
Biasanya masalah keuangan. Masalah keuangan. Ya, masalah keuangan, bisa saja masalah rumah tangga, masalah istri digondol orang, Ya. bisa. Jadi hukum loa itu adalah hukum yang menarik apa saja. Nah, kita punya kata kunci. Kata kuncinya itu adalah alam semesta itu cerdas dan tunduk pada ucapan kita. Iya. Jadi kalau orang tanya terus saya caranya bagaimana, doanya bagaimana, doa itu tidak ada formatnya. Iya. Doa yang benar adalah yang diucapkan berdasarkan keinginan hati. Iya. Tuhan tidak butuh kalimat yang indah. Yang Tuhan butuhkan kita itu mau ngomong apa sesuai dengan keinginan. Ini saya potong dulu, Pak. Ya. Tadi kata kuncinya kan alam semesta itu cerdas dan tunduk kepada semua ucapan kita. Ya. Nah, sekarang yang dimaksud cerdasnya ini di mana, Pak, ini, Pak? Cerdasnya itu artinya ketika kita misalnya suami kita digondol orang, Iya. ya kita tinggal ngomong, Tuhan, saya percaya suami saya pasti kembali. Iya. Dan saya percaya Tuhan pasti memberikan pertolongan. Iya. Ya. Nah, nanti alam semesta itu yang akan mencarikan. Itu cerdas banget. Kita tidak perlu secara detail ngomong, suami saya itu modelnya begini, nggak perlu. Oh iya. Alam semesta itu sudah ngerti Iya. apa yang kita ucapkan. Dan tidak perlu kita pikirkan ya, Pak, ya. Nggak perlu Alam kita semesta pikirkan. itu mau gimana caranya, Iya. tidak perlu kita pikirkan. Ya, saya ambil satu contoh ya. Iya. Beberapa waktu yang lalu, ya kira-kira setahun yang lalu lah. Iya. Sertifikat kehilat ini itu dipinjam untuk ngurus IMB. Iya. Dan itu yang dipinjam itu sertifikat asli. Iya. Tapi sertifikat itu hilang. Saya bingung, cari kemana-mana, nggak ketemu. Sementara orang yang ngurus itu orangnya sudah mati. Waduh. Jadi ini pusing nih, gimana? Lalu saya mempraktekkan hukum loa. Saya nulis 55 kali 5. Ya, mungkin saya ada sedikit bukti ya supaya bisa tahu. Saya tunjukkan buktinya. Bahwa nah ini. Ya, ini kelihatan ya. Ya, ini buktinya ini. Ya. Di sini kalimat yang tertulis adalah terima kasih Bapak Yahweh, sertifikat gereja sudah ditemukan. Amin. Ya. Jadi saya nulis ini, saya mempercayai aja. Ya. Bahwa sertifikat itu pasti ketemu. Iya. Nah, kemarin istri saya waktu benah-benah barang-barang di depan situ menemukan sertifikat itu. Waduh, puji Bapak Yahweh. Padahal Haleluya. bagi saya itu mustahil ada di situ. Berapa lama hilangnya, Pak? Ya kira-kira hilangnya sekitar setahun yang lalu. Wah, iya. Cuman saya nulisnya sekitar 3 bulan yang lalu. Jadi dalam 3 bulan itu ketemu. Ya, itulah yang saya sebut dengan alam semesta itu cerdas. Iya. Nggak dikira ya. Iya. Bersih-bersih tahu-tahu malah nemukan. Muncul di situ. Kalau dicari malah nggak ketemu. Saya cari gubes gitu loh. Iya. Nah, kemudian kita juga harus tahu bahwa mindset itu sesuatu yang menghambat. Kadangkala ketika kita mau mempraktekkan hukum loa itu selalu pikiran logika itu muncul. Misalnya saya ingin punya rumah, nanti akan ada suara begini, emang gajimu berapa? Kok pengen punya rumah itu, kamu tahu nggak gajimu berapa? Terus duitnya itu dari siapa? Iya. Nah, kalau sudah ada pertanyaan seperti itu, kita harus berkata bahwa untuk masalah uang itu bukan urusan saya. Yang urusan saya pasti punya rumah, gitu toh. Iya, amin. Gitu. Nah, kita tidak boleh lalu berkata, waduh iya ya, uangnya dari mana ya? Kayak sekolahku aja melotot,
Bagaimana bisa saya dapat uang? Sedangkan gaji saya aja di bawah UMR. 10 tahun yang akan datang nggak akan dapat. Nah itu namanya mindset itu. Mindset ini termasuk penjara pikiran. Seolah-olah kita itu menjadi manusia yang sangat terbatas. Padahal sebetulnya manusia itu tidak terbatas. Tidak terbatas. Jadi kalau ada apa-apa ya tinggal ngomong, namanya sejak alam semesta itu cerdas dan tunduk pada ucapan kita kok. Nah, penjara pikiran ini yang kadangkala menjadi penghambat. Itu untuk pemula. Mana bisa, tak mungkin, mustahil, ucapan-ucapan itu yang tidak boleh muncul. Terus kalimat semoga, mudah-mudahan, seandainya, jikalau, barangkali, kiranya itu tidak boleh muncul. Saya percaya, saya sudah gitu. Ya perkara orang mau mengatakan kita gila ya biar aja, nggak masalah. Bagi saya gila yang penting kaya kan. Dan di kitab suci dikatakan bahwa kita itu segambar dan serupa dengan Elohim, dengan Tuhan, Pak ya. Jadi saya pernah dulu Pak Lukas mengatakan kepada saya bahwa kita ini sebenarnya adalah tuan-tuan kecil gitu. Iya gitu ya Pak. Makanya Paulus nyebutnya Timotius itu manusia Elohim. Wujudnya aja manusia, tapi di dalamnya ada kekuatan Elohim. Gitu. Jadi itu kita jadi tak terbatas jadinya. Tak terbatas. Jadi yang membatasi itu siapa ya? Pikiran kita sendiri. Karena kita sudah dari dulu dididik seperti itu. Selalu kita bilang, wes, nggak usah ngomong yang muluk-muluk, kan selalu begitu. Nanti ya nek jadi, nek nggak jadi malu kamu. Gitu. Ya kita dididik dengan cara yang salah. Tapi sejak kita ngerti konsep hukum law of attraction, kita harus berani bicara. Karena dengan kita bicara, alam semesta akan menanggapi. Jadi itu hal yang paling penting, sangat krusial bagi pemula. Terus yang kedua adalah berani nggak kita benci dengan hutang dan minta pada orang lain. Kalau kita bisa masuk ke level itu, saya percaya pasti kaya. Tapi kalau kita mentalnya miskin, ya istilahnya begitu ada kesulitan terus mikir, aduh aku cari utangan di mana ya. Atau aku tak minta siapa, wah itu ya repot. Jadi yang pertama tadi mindsetnya harus diubah. Yang kedua hindari hutang dan meminta. Jangan sampai itu ya Pak. Karena itu mental miskin ya Pak. Saya ngomong begini karena saya melakukan. Dalam kondisi dulu pelayanan saya di Magelang itu berat sekali ya. Saya tidak peduli, saya anti minta dan anti hutang. Sampai-sampai untuk beli sabun saja tidak bisa. Saya punyanya sabun Superbu saya, udah saya pakai aja untuk sabun aja, yang penting wangi. Walaupun pating celekit ya masalah. Anggap sensasinya ya Pak ya. Dan itu juga bagi saya menjadi sesuatu yang jadi saya menggambarkannya itu indah pada waktunya nanti ketika kita berhasil. Amin. Itu menjadi sebuah kesaksian yang indah. Makanya kalau ada orang bilang, oh Pak enak ya Pak Lukas, jemaatnya banyak, gerejanya gede. Ya kamu kan lihatnya sekarang. Kamu udah lihat bagaimana saya pelayanan waktu pertama masuk. 1 minggu 12.000. Gitu. Sampai beli sabun aja nggak punya. Kadang-kala kan orang begitu nggak ada duit, teman-teman deket nggak ada yang tolong, langsung yang terjadi menghakimi. Nah itu kan mau praktek hukum loa sampai tua nggak akan jadi. Gitu. Dan yang berikutnya yaitu tentang tadi penjara pikiran. Gitu. Kita harus benci juga dengan hutang. Pasti wes nek kita meyakini bahwa saya tidak sendiri, saya bersama dengan Tuhan. Ada aja pertolongan itu datang. Dengan cara yang aneh, dengan cara yang indah. Saya kira itu saja untuk masalah pemula, kok nggak ada yang lain. Gitu. Satu lagi Pak, ini contoh kasus ya, ini di Pak Lukas saja yang Pak Lukas ngalami kan, jadi kita nanti bisa ada teladan gitu ya.
Pak Lukas tahu tentang LOA itu tahun berapa Pak kira-kira Pak? Saya ngerti LOA itu sebetulnya tahun 97. Tahun 97 ya? Ya. Jadi ceritanya saya itu namanya waktu itu bukan LOA sih, belum ada. LOA itu kan baru-baru ini yang dipromosikan sama orang Amerika, namanya Rhonda Byrne. Ya, sebelumnya itu bukan LOA istilahnya, tapi kekuatan pikiran bawah sadar. Waktu saya pelayanan di salah satu kota, saya diinapkan di sebuah rumah orang kaya. Itu kaya raya, tapi yang punya rumah nggak di situ, rumah itu kosong. Yang punya rumah bilang gini, Pak Lukas nanti tidurnya di sini ya Pak, kamarnya. Saya lihat kamarnya, wah gila, ini kamar kayak istana banget gitu loh. Terus dia bilang kalau nanti Bapak nggak mau istirahat ya silahkan di samping sana ada perpustakaan. Oh ya Pak, terima kasih loh Bapak nggak di sini. Enggak, saya tinggal di rumah yang satunya gitu. Wih kaya raya banget gitu. Nah waktu yang punya rumah itu pulang, saya pikir tidak ada salahnya kalau saya tak lihat perpustakaannya dia gitu. Begitu saya lihat perpustakaan, mata saya terbelalak. Wah gila, ini kekayaan dahsyat banget gitu loh. Wah ngapain saya tidur? Nah, tanpa sengaja tangan saya itu ngambil sebuah buku. Buku itu judulnya adalah The Secret Power of the Subconscious Mind, atau Rahasia Kekuatan Alam Pikiran Bawah Sadar, yang dikarang oleh Joseph Murphy. Waktu saya baca pada waktu itu, wah saya terkejut. Wih, ini yang saya cari gitu. Berarti kalau seperti ini saya bisa membuat jemaat bertambah dengan pesat. Saya juga meyakini bahwa kekayaan pasti naik. Pada waktu itu jemaatnya Pak Lukas ada berapa orang? Nah, waktu itu ya sekitar sedikit lah ya. Saya baru rintis ke sini ya sekitar 20-30-an lah. Gitu. Nah, lalu saya menerapkan konsep itu. Hukum kekuatan alam pikiran bawah sadar. Nah itu di materi saya ada itu yang judulnya Money Magnet. Money Magnet. Nah itu saya terapkan sehingga akhirnya saya dapat gedung bioskop. Dapat gedung bioskop. Yang sekarang jadi gedung ibadah itu ya? Ya sekarang dipakai untuk ibadah. Nah di situ akhirnya saya meningkat terus. Bagi saya, selama saya menerapkan hukum LOA, orang terserah mau ngomong saya gila kayak, mau ngomong saya pikirannya sudah kayak, bagi saya nggak masalah. Yang penting bagi saya adalah orang mengatain gila, nggak bisa saja kan orang gila tapi kaya raya, bisa saja. Nah setelah berjalannya waktu, lalu saya mengenal yang namanya Law of Attraction atau hukum LOA yang dipromosikan oleh Rhonda Byrne. Itu sebetulnya hanya sebuah pengembangan saja dari kekuatan alam pikiran bawah saja, tapi pada prinsip dan konsepnya itu sama. Itu hanya beda istilah saja. Nah saat itu jadi viral dan saya menerapkan sehingga saya bisa beli tanah belakang. Terus saya juga bisa beli tempat ini. Kemudian saya juga bisa beli 2 rumah yang sekarang saya pakai untuk rumah bahagia. Kemudian Tuhan juga izinkan saya bisa memiliki banyak hal. Termasuk saya bisa jalan-jalan ke Eropa, bisa kemana-mana. Diberi mobil ya Pak ya? Diberi mobil. Sampai 7 kali. Jadi luar biasa. Ini kalau 1 kali dikasih mobil itu ya bisa saya katakan itu kebetulan. Tapi kalau 7 kali ya ini ya sulit ya untuk saya katakan itu kebetulan. Sebetulnya cuma 6 ya. Oh cuma 6. Terus yang 7 itu sebetulnya adalah sepeda motor. Oh gitu. Jadi 7-nya itu ya itu yang kecil-kecil. Yang ke-7 yang kecil-kecil gitu ya.
Oke, jadi sebelum Pak Lukas nginep di rumah itu, di rumah orang tadi itu, Pak Lukas belum tahu tentang LOA. Belum tahu. Nah itu sehari-hari yang dialami, yang dipikirkan Pak Lukas seperti apa itu, Pak? Ya paling saya waktu hanya berpikir yang penting berdoa. Oh, gitu. Tapi berdoa yang seperti apa? Berapa banyak orang yang berdoa tapi ternyata seolah-olah doa itu tidak berhasil. Contoh nenek saya saja mendoakan suaminya itu sampai 25 tahun nggak ada hasilnya. Oh iya. Tapi begitu saya ngerti konsep itu tak ajari. Saya ikut juga membayangkan bahwa kakek saya itu turun ke kolam baptisan dan itu betul-betul terjadi. Jadi hukum Loa itu sebetulnya bukan cuma mengarah hanya kepada materi, tidak. Tapi soal kepandaian sekolah juga bisa. Saya seringkali memberitahu bahwa saya ini sekolahnya itu bodoh. Cuma isinya ribut, berantem gitu. Sehingga sekolah saya gagal. Tapi dengan saya mempraktekkan hukum Loa, ya istilahnya corok gobloknya itu saya berani bersaing lah dengan pendeta-pendeta yang punya titel banyak. Orang yang sudah berani upload video di YouTube itu artinya sudah berani bersaing. Dan siap juga untuk dikritik. Termasuk channel ini ya, Pak? Termasuk channel saya. Enggak, channel ini. Channel ini. Channel ini ya harus mau dikritik. Biarkan saja orang kritik kan. Bebas, dia punya hak untuk bersuara, saya juga punya hak untuk berdiam. Kan gitu. Oke. Jadi itu sebelumnya Pak Lukas seperti itu ya. Pak Lukas juga pasti sebelum tahu tentang LOA pasti juga ngalami ya, berarti tentang pikiran-pikiran negatif. Oh ya sangat. Sangat ya. Itu ada nggak Pak pengalaman gitu? Ya pengalaman saya kalau pikiran negatif itu selalu mengatakan, emang kamu bisa apa? Sekolahmu aja hancur-hancuran. Jemaatmu ada berapa? Jemaat sedikit aja mau pikir hal-hal yang gede. Apalagi waktu itu dikasih tahu sama salah satu jemaat. Ngomong begini, sudahlah Pak Lukas, nggak usah gedean rumangsan. Ya, yang penting kita pelihara jemaat saja di sini. Ya, saya bilang saya nggak mau. Gitu. Saya punya keinginan bahwa saya punya keilat atau gereja itu besar. Gitu. Jadi apa yang saya sampaikan itu terjadi, maka saya katakan kalau kita mau menerapkan hukum law of attraction itu hindari kalimat-kalimat tadi sudah saya sebut belum ya, yang bilang semoga mudah-mudahan seandainya jikalau barangkali mungkin, nah itu tidak boleh gitu. Kalau itu muncul ya sudah, itu sebuah kalimat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang ada sudah ya Pak ya. Bahkan kata pengen sekalipun nggak boleh ya Pak ya, nggak bisa. Nah ada ayat firman Tuhan yang ini disalah artikan. Ada ayat firman Tuhan yang di kitab Mislei atau kitab Amsal mengatakan, janganlah engkau berusaha untuk menjadi kaya. Nah karena orang menelan mentah-mentah kalimat itu sehingga orang bilang tuh kan nggak boleh kaya. Nggak boleh kaya. Ya kalau nggak boleh kaya ngapain kita susah payah? Jadi orang kaya. Padahal arti dari kalimat itu nggak seperti itu. Gitu. Kenapa kok kita tidak boleh berkata jangan berharap untuk menjadi kaya kan gitu? Ya karena kita sudah kaya. Amin. Gitu loh. Kalau kita sudah kaya ngapain kita mesti berharap kaya? Orang kita sudah kaya kok. Gitu. Jadi terjemahannya bukan tuh kan nggak boleh kaya. Lah Yesus aja turun ke dunia ini dia dari tempat yang maha kaya turun ke tempat yang hina supaya kita dijadikan kaya oleh karena kehinaannya kan gitu. Jadi Tuhan pun menghendaki supaya kita kaya. Gitu. Dan Tuhan itu senang kalau kita meminta gitu ya Pak ya. Tuhan itu senang kalau kita meminta. Jadi ketika kita minta kan berarti kita mengungkapkan keinginan kita gitu ya. Kita pengen apa gitu ya. Gitu. Pengen, sekali lagi ini pengen ya.
Lalu setelah kita minta sama Tuhan, besoknya itu harusnya kita nggak minta lagi, tapi berterima kasih sudah menerimanya. Meskipun secara fisik belum loh ya, tapi kita itu sudah berpikiran bahwa kita menerimanya, gitu. Dan itu harus sinkron antara hati dan pikiran, harus sinkron untuk itu ya Pak ya, apa namanya, koheren ya Pak ya. Itu betul ya Pak ya, seperti itu ya Pak. Nah, satu hal yang saya paling kadangkala dibilang merasa lucu ya lucu, merasa orang itu nggak pede ya barangkali. Iya. Kalau dia berdoa, Pak Lukas tolong doain saya, ya sudah saya doain. Apa pokok doanya? Nanti 1 bulan lagi dia telepon, Pak Lukas tolong doain. Saya tanya, doa yang mana? Iya. Doa yang kemarin Pak. Ya itu ya berarti pantas saja nggak dapat. Bolak-balik. Karena selama kita berdoa meyakini, dalam doa berkata amin, tapi pikiran kita berkata bisa nggak ya? Mantep nggak ya? Maka didoain lagi supaya mantep katanya. Malah kembali ke nol itu Pak ya. Kembali nol lagi. Apa bedanya seperti orang masuk warung, lalu di warung itu ada tulisan hari ini bayar, besok gratis. Nah, coba aja besok datang. Ya tetap bayar juga. Oke, begitu Pak Lukas. Ini saya kira itu yang perlu kita ketahui ya sebagai seorang pemula. Jadi yang pertama tadi merubah mindset. Yang kedua hindari benci hutang dan minta. Benci sekali dengan hutang dan minta, gitu ya. Lalu kemudian hindari kata-kata barangkali, mungkin, mudah-mudahan, andai kata, aku pengen, gitu. Hindari karena kita sudah menerimanya, gitu ya Pak ya. Oke, gitu Pak. Baik. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Sukses untuk kita semua. Amin. Bapak Yahweh memberkati. Memberkati. Haleluya. Amin. Salam.